Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razan Abrar Adabi dengan NIM 235091169 sebagai moderator hari ini yang akan memimpin jalannya presentasi dengan judul Framework of Business Thinking dari kelompok 8 Manajemen Operasional. Sebelum itu, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional, Bu Eka Ludia, yang telah memberikan kesempatan kami untuk presentasi. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 8, saya Razan Abrar Adabi dengan NIM 235091169 dan rekan saya Revana Chelsea dengan NIM 235091181, Resti Nadila dengan NIM 235091190, Randy Dandi dengan NIM 235091201 dan Rifka Halda dengan NIM 235091202. Dan selanjutnya, untuk presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rifka Halda dengan NIM 235091202. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan jenis bisnis yang kelompok kami pilih. Jenis bisnis yang kelompok kami pilih itu ada di bidang manufaktur. Jenis usaha yang akan kami kembangkan itu adalah pabrik baju, dan nama perusahaan yang kami bentuk itu adalah PT Konveksi Abadi Sejahtera. Selanjutnya, strategi perusahaan. Yang pertama itu visi. Visi perusahaan kami itu menjadikan brand pilihan pertama masyarakat Indonesia, terutama kalangan remaja atau anak muda, yang bisa bersaing dengan produk luar negeri, namun menawarkan harga yang lebih terjangkau dan lebih sesuai dengan masyarakat Indonesia. Yang kedua, itu ada misi. Misi perusahaan kami itu yang pertama, membuat desain atau produk yang sedang digemari oleh anak muda. Yang kedua, itu membuat bahan baku sendiri sehingga dapat mengoptimalkan harga yang terjangkau namun tidak mengurangi kualitas yang ditawarkan. Yang ketiga, itu mengedukasi pelanggan tentang pentingnya fashion minimalis dan berkelanjutan, lalu juga memberitahu bagaimana caranya merawat pakaian agar lebih awet. Yang terakhir itu menciptakan citra pasar yang akan produk yang berkualitas tinggi. Yang terakhir itu ada tujuan. Tujuan perusahaan kami itu menjadikan masyarakat Indonesia untuk lebih mengunggulkan produk lokal dibandingkan produk luar negeri. Selanjutnya, barang yang dihasilkan oleh perusahaan kami itu ada dua macam. Yang pertama itu t-shirt atau baju lengan pendek. Yang kedua itu long sleeve atau baju lengan panjang. Karakteristik yang perusahaan kami berikan itu adalah perusahaan kami menggunakan bahan 100% katun, yang berarti itu memiliki kualitas yang tinggi. Yang kedua itu kami juga membuat desain atau model yang sedang digandrungi oleh target pasar. Yang terakhir itu kami menyediakan berbagai macam pilihan warna sehingga konsumen memiliki banyak pilihan warna. Saya Razan, saya akan menjelaskan mengenai Framework of Business Thinking. Yang pertama adalah idea. Saat ini gaya hidup minimalis memang sedang menjadi tren di kalangan masyarakat. Kayak masyarakat itu lebih tertarik nih kepada gaya hidup atau lifestyle yang kesannya itu lebih minimalis. Karena dengan kita menerapkan gaya minimalis ini, bakalan pertama terkesan lebih mewah, dan kedua, terkesan lebih elegan khususnya dalam konteks berpakaian. Selain itu, masyarakat lebih menyukai gaya berpakaian yang simple, sederhana, dan menghindari gaya berpakaian yang terkesannya itu kayak kompleks atau ribet gitu. Nah, karena kesadaran dan tampang yang lebih elegan, karena inilah masyarakat lebih menggemari gaya berpakaian yang lebih minimalis supaya terkesan lebih elegan dan mewah. Selanjutnya ada produk idea. Melihat potensi pasar tersebut, maka didirikanlah PT Konveksi Abadi Sejahtera. Produk kami sangat menonjolkan gaya berpakaian minimalis khususnya pada jenis kaos. Nah, walaupun minimalis dan sederhana, produk kami memiliki pembeda dari segi desain atau cuttingan dari si pakaiannya, sehingga tidak terlihat monoton dan tidak terlihat membosankan. Selain itu, kami juga memiliki bahan katun yang premium, tebal, di dalam kategori
Cotton 16S sampai dengan Cotton 20S. Hal ini adalah value yang ingin kami tunjukkan kepada masyarakat luas karena selain bisa bertampak elegan, produk kami juga memiliki kualitas yang sangat baik. Selanjutnya adalah R&D. Yang pertama adalah men. Dalam men ini kita membutuhkan pekerja dari penjahit, model, pengemas, dan juga distributor. Selanjutnya ada money atau uang. Pendanaan dalam bisnis ini menggunakan modal sendiri, pinjaman, dan juga pihak ketiga sebagai investor. Dan yang terakhir adalah material atau material yang kita gunakan adalah kita menggunakan 100% bahan katun premium tebal berkualitas tinggi dengan jenis katun 16S sampai 20S. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada produk desain. Perusahaan kami menggunakan desain produk yang variatif, terutama di bagian pilihan cuttingan seperti cuttingan boxy, cuttingan oversize, dan sebagainya. Lalu juga kami membuat banyak pilihan warna yang menarik. Selanjutnya itu ada pilot plan. Di sini itu ada 3 tahap. Yang pertama itu persiapan produksi skala kecil. Di sini perusahaan menyiapkan karyawan, bahan, dan mesin untuk memproduksi baju dengan skala kecil sebagai sampel. Yang kedua itu pengujian dan perbaikan proses. Di sini perusahaan melakukan proses produksi dengan teliti, sehingga jika ada kendala atau masalah lainnya seperti misalnya ada mesin yang bermasalah atau ada kain yang sulit dipotong, itu bisa segera dilakukan penyesuaian. Yang terakhir itu ada kontrol kualitas. Perusahaan mengecek setiap barang yang sudah jadi itu dilihat dari sisi jahitannya sudah rapi atau belum, terus juga dari kesesuaian ukurannya, lalu juga ketika dipakai apakah baju itu nyaman atau tidak gitu. Jika ada cacat atau ada masalah lainnya, itu segera dilakukan perbaikan sebelum produksi itu dilanjutkan kepada tahap produksi massal. Selanjutnya itu ada produk manufacturing. Jadi yang pertama itu ada persiapan kapasitas produksi. Perusahaan itu harus menghitung berapa banyak kaos yang harus diproduksi dalam waktu tertentu, juga menyiapkan sumber dayanya seperti karyawan, mesin, dan bahan yang cukup untuk bisa memenuhi target. Yang kedua itu ada proses produksi. Proses produksi itu ada 4 tahap. Yang pertama itu pemotongan. Memotong kain sesuai desain yang sudah dibuat, lalu juga dipotong menggunakan mesin otomatis atau manual supaya hasilnya lebih rapih dan lebih cepat. Yang kedua itu ada proses penjahitan. Bahan-bahan yang sudah dipotong tadi itu dijahit sesuai desain yang sudah dibuat, lalu juga diawasi oleh operator yang sudah terlatih. Selain itu juga bahannya dijahit oleh mesin obras gitu supaya hasilnya bisa lebih rapi. Yang ketiga itu ada pengecekan kualitas. Jadi setiap produk itu melalui pengecekan gitu. Apakah produk tersebut itu sudah memenuhi standar kualitas gitu, seperti misalkan jahitannya sudah kuat, sudah rapi gitu, tidak ada cacat dalam bajunya. Yang terakhir itu ada tahap finishing dan pengemasan. Jadi baju-baju yang sudah selesai diproduksi itu disetrika lalu dibeli label. Setelah itu dikemas untuk siap dikirimkan kepada konsumen atau disimpan di dalam gudang untuk stok. Selanjutnya ada facilities planning. Yang pertama itu area produksi yang teratur. Perusahaan kami memiliki tata ruang produksi agar proses produksi itu bisa berjalan lebih lancar gitu. Misalnya area pemotongan itu berdekatan dengan area penjahitan gitu. Jadi selama perpindahan bahan itu bisa lebih mudah dan waktunya bisa lebih efisien. Yang kedua itu gudang penyimpanan. Perusahaan kami memiliki gudang penyimpanan itu untuk
bahan baku yang sudah jadi gitu, produk yang sudah jadi gitu. Gudang yang rapi juga itu bisa memudahkan akses dan pengecekan stok barang gitu, pengelolaan stok barang. Yang ketiga itu ada ruang kantor. Perusahaan kami memiliki ruang kantor itu untuk bagian manajemen, keuangan, dan administrasi supaya kegiatan operasional itu bisa berjalan dengan lancar dan baik gitu. Yang selanjutnya yang keempat itu ada fasilitas untuk karyawan. Perusahaan kami itu menyediakan ruang untuk beristirahat, ruang untuk makan, dan fasilitas kesehatan untuk karyawan agar karyawan itu merasa nyaman dan bisa lebih produktif gitu. Yang terakhir itu ada keamanan dan keselamatan. Perusahaan kami memiliki fasilitas keselamatan seperti alat pemadam kebakaran, lalu juga ada jalur evakuasi, lalu juga memiliki tangga darurat yang bertujuan untuk keselamatan semua orang. Poin produk dan planning control. Nomor 1 di sini ada apa keunggulan dari produk yang diproduksi menggunakan bahan dari 100% katun untuk nyaman dipakai. Terus ada model baju yang ditawarkan adalah baju yang sedang digarap oleh target pasar, menyediakan berbagai macam variasi warna. Terus yang terakhir ada tentang untuk menerapkan produksi t-shirt polos dengan jumlah 300 pieces t-shirt lengan pendek dan 500 pieces lengan panjang dengan bahan yang nyaman dan cocok untuk t-shirt seperti kain katun premium, lalu pembuatan berbagai ukuran size S, M, L, dan XL sesuai panjang. Ada lengan dan desain lainnya agar nyaman digunakan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pencapaian dari KPI bisnis, di mana di dalamnya itu terdapat penilaian untuk segi pelayanan, bahan baju, packaging, dan lain-lain. Penilaian ini didapat dari rating dan ulasan yang diberikan oleh pelanggan. Dengan adanya penilaian ini, maka dapat dilihat apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya, sehingga para pelanggan ini akan lebih loyal dan puas terhadap produk dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Produk yang dihasilkan dari bisnis ini adalah baju kaos yang memiliki dua fungsi. Yang pertama itu ada fungsi primer, sebagai pelindung tubuh dari cuaca dan lingkungan, serta untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk berpakaian. Ini juga merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang. Yang kedua ada fungsi sekunder, sebagai alat ekspresi diri, identitas sosial, dan fashion. Fungsi ini juga mencangkup aspek estetika dan status, di mana pakaian menjadi salah satu yang mencerminkan bagaimana kepribadian dan gaya hidup seseorang. Perkembangan fashion saat ini dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang, dunia musik, dunia entertain, sosial media, hingga karakter seseorang. Perkembangan fashion ini sangat berkembang pesat, terutama di kalangan remaja sampai dewasa. Sehingga segmentasi dari bisnis ini adalah kalangan remaja sampai dewasa yang menyukai pakaian simpel dan nyaman untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga platform yang kami gunakan untuk bisnis ini adalah online dan offline. Untuk toko offline kami menyediakan di Bandung, sedangkan untuk online kami menyediakan akun seperti Instagram, TikTok, dan Shopee untuk memudahkan pelanggan yang tempat tinggalnya jauh dan malas untuk keluar rumah. Nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Yang pertama ada kualitas produk, di mana kaos polos yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi memberikan kenyamanan dan daya tahan yang lebih baik. Pelanggan menghargai produk yang tidak mudah rusak dan nyaman dipakai. Selanjutnya ada harga yang kompetitif. Kami menawarkan harga yang bersaing agar dapat menarik lebih banyak pelanggan. Value ini penting karena pelanggan selalu mencari produk yang memberikan nilai terbaik untuk uang mereka.
Selanjutnya ada desain yang sederhana dan versatil. Kaos polos memiliki desain yang sederhana sehingga mudah dipadu-padankan dengan berbagai gaya. Ini memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dalam berbusana. Selanjutnya ada kemudahan dalam pembelian. Proses pembelian yang mudah, baik secara online maupun offline, meningkatkan pengalaman pelanggan. Pelanggan menghargai kemudahan dalam bertransaksi dan mendapatkan produk. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan yang baik, di mana respon yang cepat dan pelayanan yang ramah dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan merasa dihargai ketika mereka mendapatkan perhatian yang baik dari penjual. Selanjutnya ada ketersediaan ukuran dan warna. Menyediakan berbagai ukuran dan pilihan warna memungkinkan pelanggan untuk menemukan produk yang sesuai dengan preferensi mereka. Ini meningkatkan kemungkinan pembeliannya. Selanjutnya ada branding dan kepercayaan. Kami membangun merek yang kuat dan terpercaya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan cenderung memilih produk dari merek yang mereka percayai. Sustainability. Semakin banyak pelanggan yang peduli dengan keberlanjutan, menawarkan kaos polos yang ramah lingkungan dapat menjadi nilai tambah yang signifikan bagi konsumen yang sadar lingkungan. Pesaing utama dalam industri baju kaos ini yang pertama itu ada ARG 88 yang fokus pada harga terjangkau dengan desain yang menarik, namun kualitas dari bahannya ini masih sering dipertanyakan. Dan yang kedua itu ada Sashstaff yang menggunakan bahan ramah lingkungan, namun harganya lebih tinggi dan juga desainnya yang terbatas. Dan yang ketiga itu ada Uniqlo yang dikenal dengan kaos polos berkualitas tinggi dan teknologi kain inovatif seperti Airism, namun harganya cenderung mahal. Distinctive Capability PT Konveksi Abadi Sejahtera. Yang pertama itu ada produknya menggunakan bahan berkualitas tinggi. PT Konveksi Abadi Sejahtera menggunakan bahan berkualitas tinggi yaitu 100% katun. Sehingga produk yang diproduksi ini memiliki bahan yang sangat lembut dan nyaman untuk dipakai sehari-hari. Yang kedua itu harga yang terjangkau. PT Konveksi Abadi Sejahtera menawarkan harga yang terjangkau tetapi kualitas tinggi. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan ini memproduksi kainnya sendiri. Yang ketiga itu menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. PT Konveksi Abadi Sejahtera merupakan perusahaan lokal yang menawarkan pelayanan pelanggan yang responsif sehingga pelanggan memiliki pengalaman berbelanja yang lebih baik dibandingkan pesaing. Penganggaran untuk PT Konveksi Abadi Sejahtera yang pertama itu ada biaya bahan baku. Kain untuk baju berlengan pendek dengan kuantitas 1,75 meter, harga per unitnya adalah 40.000, maka total biayanya adalah 70.000. Yang kedua itu ada kain untuk baju berlengan panjang dengan kuantitas 2,25 meter dengan harga per unitnya itu 40.000, maka total biayanya adalah 90.000. Selanjutnya ada benang dengan kuantitas 2 roll dan harga per unitnya adalah 3.500, maka total biayanya adalah 7.000. Total dari biaya bahan baku adalah sebesar 167.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Untuk pekerja produksi itu jam kerjanya adalah 8 jam dengan upah per jamnya adalah 10.000, maka total biayanya adalah 80.000. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Yang pertama itu ada biaya listrik yang merupakan biaya variabel dengan total 2 juta. Biaya tenaga kerja tidak langsung yang merupakan biaya tetap sebesar 1.500.000. Biaya kesejahteraan karyawan merupakan biaya tetap sebesar 2 juta. Biaya respirasi dan pemeliharaan merupakan biaya variabel sebesar 1 juta. Biaya respirasi merupakan biaya tetap sebesar 750.000. Biaya bahan penolong merupakan biaya variabel sebesar 1.500.000, maka total BOP untuk biaya variabel itu sebesar 4.500.000 dan untuk biaya tetapnya sebesar 4.250.000, maka jumlah dari biaya overhead pabrik adalah 8.750.000. Harga pokok produksi dari PT Konveksi Abadi Sejahtera yang pertama itu ada biaya bahan baku sebesar 835 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 240 juta,
dan biaya overhead pabrik sebesar 8.750.000. Maka total biayanya adalah 1.083.750.000. Jumlah pieces yang dapat diproduksi dalam 1 bulan itu ada 5.000 pieces. Jumlah HPP per piecesnya itu adalah Rp216.750. Harga jual per piecesnya itu untuk baju berlengan pendek adalah Rp225.000, sedangkan untuk yang baju berlengan panjang adalah Rp230.000. Margin keuntungan untuk baju berlengan pendek adalah Rp8.250 dan untuk baju berlengan panjang adalah Rp13.250. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok manajemen operasional, kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan. Bagi ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan.